Presiden memerintahkan kami di Kemenko Polhukam melalui saya sebagai Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum terutama di bidang peradilan. Ini akan kita upayakan karena selama ini memang Presiden seperti halnya rakyat itu banyak yang merasa kecewa. Upaya penegakan hukum terutama upaya pemberantasan korupsi itu banyak gembos sesudah masuk ke MA. Upaya pemberantasan korupsi banyak gembos sesudah masuk di MA. Prof Gayus sebagai mantan Hakim Agung mendengar pernyataan tersebut, gimana rasanya, Prof? Ya, pertama dengan bukan mendengar Pak Mahfud tapi mengikuti peristiwa ini, tentu kami ya mantan orang yang bertugas di Mahkamah Agung sebagai hakim itu kecewa. Lalu juga kami malu, kemudian juga merasakan hal yang menyedihkan. Tetapi kita kan tidak boleh berhenti, maka sikap Presiden ini perlu diapresiasi. Bahwa Presiden mengambil sikap untuk segera mereformasi hukum. Tapi Prof, Anda setuju tidak kalau memang betul banyak pemberantasan korupsi gembosnya di MA? Betul. Betul. Harus saya akui. Kenapa bisa begitu? Harapan masyarakat terhadap hukum ini kan pada penegakan hukum dan itu bermuara kepada putusan MA. Maka orang tertuju kepada harapannya kepada MA ini memberikan keadilan. Tapi fakta hari ini kan saya sebut tadi mengecewakan, marah dan sebagainya. Karena apa bisa begitu? Ya tentunya hal-hal nanti akan banyak yang bisa kita bongkar. Tapi kira-kira kalau saya mulai menyoroti apa disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, saya menjadi juga agak bingung sebenarnya. Memerintahkan Menko Polhukam untuk melakukan reformasi hukum. Apa konkretnya? Apa yang mau direformasi? Apa yang konkret atas perintah itu? Apa mereformasi kelembagaannya atau mereformasi orang-orangnya, petugas-petugas hukumnya ini, hakim. Saya mempunyai gagasan 7 tahun yang lalu, pasti ada rekaman saya, Pak Mahfud mengatakan sependapat dengan pendapat saya, itu di ELC. Ketika itu saya menggagas, Presiden itu berhak mencampuri urusan yudikatif, tidak perkaranya, tapi lembaganya dan kegiatannya. Presiden itu adalah kepala negara yang menjalankan hukum. Oke. Jadi eksekutif bisa mencampuri lembaga yudikatif, begitu? Bukan eksekutif, tapi khusus Presiden? Tidak. Iya, Presiden kan eksekutif. Boleh mencampuri yudikatif, terbatas yang tidak boleh adalah tentang perkara. Mencampuri urusan perkara. Tapi kok mencampuri urusan kelembagaan, yang mengangkat Hakim Agung ini Presiden. Hakim biasa juga Presiden, beda sedikit bentuknya. Mendirikan, membentuk gedung pengadilan, itu Presiden. SK Presiden. Banyak sekali yang mencampuri urusan pengadilan, tapi kelembagaannya bukan diartikan seperti kalau merombak Mahkamah Agung tidak berhak, tidak begitu. Nah ini yang jelas ke publik. Bentuknya apa reformasi? Bentuknya apa ya? Tapi sebelum itu Prof Gayus, saya ingin memutarkan ini ada pernyataan menarik dari pengacara yang jadi tersangka dalam kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kita simak bersama pernyataan dari pengacara Yosep Parera. Inilah sistem yang buruk di negara kita, di mana setiap aspek dari tingkat bawah sampai atas itu harus mengeluarkan uang. Salah satu korbannya adalah kita. Maka saya dan Mas Eko sebagai lawyer itu mengakui secara jujur bahwa kami menyerahkan uang. Pengacara mengaku bisa juga menjadi korban karena seluruh aspek dari tingkat bawah sampai atas minta uang. Mas Aristo, Anda sebagai pengacara yang biasa menangani kasus korupsi pernah tidak dimintai uang oleh oknum pengadilan? Gini. Jujur-jujuran ya, Mas? Gini, saya mau mulai dengan satu pernyataan ya. Jadi kekuasaan penegakan hukum itu adalah aset dalam tanda petik. Ya, aset bagi penegak hukum itu. Aset itu bisa untuk kebaikan dan bisa untuk keburukan. Untuk kebaikan maksudnya apa? Kebaikan artinya penegak hukum showing public bahwa justice is being done, dia sedang menegakkan hukum. Tapi buruknya aset ini bisa diutilisasi dan gampang sekali dimonetisasi. Nah, saya nggak mau menjawab kasus per kasus seperti itu, tapi saya mau lihat logika hukumnya. Misalnya KUHP kita dan kaitannya dengan pengacara. Jadi dengan aset penegakan hukum ya, dengan aset penegak hukum dalam KUHP yang begitu luas, karena di dalam KUHP kita begitu gampang.
polisi, jaksa untuk menangkap, menahan, menyita, memanggil, Ya. semua serba diskresi. Begitu powerful. Very powerful. Dan di mana ini pengacara? Jadi logika KUHP ini menempatkan pengacara ini sebagai submissive role. Jadi submissive itu menghamba. Sehingga mudah terjebak dalam sistem. Pasti, karena di sisi lain dia berhadapan dengan kekuasaan yang luar biasa, di sisi kanan kliennya demanding. Oh, saya tidak mau ditahan, barang saya jangan disita. Oke, berarti secara Nah, tidak langsung Anda mau menjawab pertanyaan saya tidak? Apakah betul? Artinya Betul, ada desainnya, permintaan-permintaan kepada advokat. desainnya itu menjadikan submisif. Bukan hanya permintaan, kadang-kadang tidak usah diminta, advokat itu harus membaca psikologinya. Jadi kan tidak mungkin penegak hukum, apalagi yang jabatannya tinggi-tinggi, meminta-minta kayak orang jualan, tapi dia berharap untuk dihambakan oleh pengacaranya. Karena Maksudnya bukan permintaan secara langsung, sistem. tapi secara psikologi itu sudah dibentuk. Baik secara psikologi, langsung dan tidak langsung, banyak lah. Modelnya banyak, dan itu banyak di literatur sangat banyak. Jadi praktiknya bisa diminta langsung ataupun advokat membaca sendiri situasinya seperti apa? Iya, self assessment. Iya. Tapi Anda membetulkan ya bahwa praktik intinya cawe-cawe ada duit untuk memuluskan pengurusan perkara itu memang ada dan nyata. Ya pasti ada, orang banyak yang ditangkap, pengacara sudah berapa yang ditangkap. Ya pasti ada, karena saya bilang Dan aset Mbak Zilvi itu. bukan hanya desain hukum tapi desain kelembagaan. Iya. DPR pernah mengusulkan undang-undang jabatan hakim, Partria ya. RUU jabatan hakim di mana itu didorong supaya MA itu nggak begitu berkuasa sepenuhnya terkait mutasi, terkait apapun itu semua dikuasai oleh sekjen, oleh ketua gitu. Tapi sekarang nggak tahu saya kabarnya tuh RUU maju apa enggak. Tapi RUU itu penting untuk merombak tatanan kelembagaan. Itu didorong ada share responsibility, share management. Agar MA nggak sendirian kontrol semuanya gitu. Dilibatkan tadi yang dibilang Pak Gayus, misalnya ada KY di sana, ada lembaga-lembaga lain di sana. Kalau itu jadi dan ada evaluasi Hakim Agung Pak Gayus setiap 5 tahun, bagaimana? Enggak, misalnya satu hakim begitu lama di posisi yang sama, nangani perkara yang basah terus mungkin misalnya. Saya baru tahu misalnya perkara yang ini, Pak SD ini, perkara yang juga sama di Wadas, perkara bara-baraya. Buktinya kuat, warga dimenangkan di tingkat awal, ya emang dikalahkan. Gini, persoalannya kan memang selalu penguatan eksternal juga. Persoalannya itu begini, karena di dalam lembaga yang mengelola aset ini, kekuasaan ini, juga occupational culture-nya, kultur kerjanya ini, birokrasinya tuh patronase. Ya, birokrasi patronase itu persaudaraan. Artinya dia mau mengelola aset kekuasaannya ini sendiri, ada tendensi itu, dan eksternal itu kan sudah banyak. Polisi punya Kompolnas, MA punya KY, cuman kan mereka ribut dengan eksternalnya. Kenapa? Karena mereka ingin mengisolasi kekuasaannya. Saya lihat ada tendensi itu. Baik. Kenapa dia mau mengisolasi kekuasaannya? Balik lagi, karena itu aset. Oke, Ya. kembali ke pertanyaan awal saya. Jadi penyebabnya apa? Kenapa banyak upaya pemberantasan korupsi yang gembos di tingkat MA? Bang Jamin, apakah ini persoalan ada celah dari secara aturannya, pengawasan yang kurang, atau apa masalahnya? Ya, saya kira hakim yang mulia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Cuma tentu itu tidak bisa hanya karena hakimnya saja, tapi juga advokatnya juga banyak memberikan offering juga begitu kan. Jadi ini dua mata sisi yang nggak bisa dipisahkan begitu. Satu tadi sudah disebutkan bahwasannya lawyernya ingin supaya memenangkan kliennya, lalu juga ada penerimaan di insight-nya, di hakimnya sendiri. Jadi bertemulah suatu sistem itu saling menguntungkan di antara mereka begitu. Nah ini yang justru menjadi bahaya. Nah seharusnya yang ditegakkan itu adalah bagaimana mereka berargumentasi hukum. Tapi sekarang bukan berargumentasi hukum, makanya banyak contohnya lawyer-lawyer yang mempunyai pendidikannya tinggi, punya pengetahuannya tinggi, menyerah. Kenapa mereka menyerah? Karena bukan argumentasi hukum yang disampaikan di pengadilan, tetapi lebih kepada yang tadi, KKN tadi. Nah ini justru nggak mengembangkan ilmu hukumnya, yang dikembangkan artinya bagaimana caranya kita menjadi pokrol bambu gitu. Hanya untuk bisa mendekati hakim supaya menang. Bukan bagaimana berargumentasi hukum sehingga hukum itu menjadi berkembang dan dinamis begitu. Nah ini yang permasalahannya. Sayangnya lagi pengawasan terhadap ini lemah. Nah itu kan. Tadinya kalau ada seperti ini, ada pengawasan kuat, nah itu yang patronasi tadi itu benar, saya setuju. Terjadilah ada egois sektoralnya, di mana kalau ada satu hakim melakukan suatu tindakan, kalau bisa ditutupin, jangan dibiarkan. Nah begitu itu justru yang menjadi berbahaya kan akhirnya gitu. Harusnya
dalam konteks korupsi jangan ada kata apes gitu. Ya dia kebetulan lagi apes saja kena, kalau itu udah biar. Jangan ada kata itu. Artinya satu orang itu bisa aja terjadi kena kepada diri saya. Itu seperti roletnya Rusia. Suatu ketika pasti kena sama dia begitu. Jadi kita harus yakin dan kita meyakinkan diri tidak ada satupun yang ingin melakukan itu. Oke, Begitu. baik. Itu intinya. Karena itu reformasi harus dilakukan. Tapi Bang Arteri, kalau mau mereformasi, dimulai dari mana? Ini kan ada persoalan integritas, patronase, ada persoalan pengawasan. Bagaimana Komisi 3 bisa ikut memperbaiki, ikut mereformasi persoalan ini? Ya, saya sih jujur sedih banget ya yang disampaikan Prof. Mahfud, upaya pemberantasan korupsi digembosi di Mahkamah Agung. Kan kalau seorang Menko ngomongnya harus terukur. Sudah ada kajian betul berapa banyak case korupsi. Case korupsi yang jadi kasus berapa banyak. Yang lebih bahaya itu banyak case korupsi yang tidak jadi kasus itu. Nah, yang kedua, case korupsi yang menjadi kasus, yang bermasalah itu berapa banyak. Ya kita harus punya kajian dulu, by data. Ini kan baik buruknya ini pastinya adresatnya adalah Mahkamah Agung. Ini yang hati-hati banget. Saya minta juga. Jadi menurut Anda Menko berbicara tanpa data? Saya pikir saya butuh data. Kami Komisi 3 selalu berbicara berdasarkan data. Polisi ya dengan segala banyak kritikannya, makin hari makin membaik. Itu data kami. Oke. Ya. Kenapa Anda Jaksa membutuhkan data? seperti itu. Apakah karena Anda tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Menko? Bukan tidak sepakat. Ya, saya tidak mau satu kasus mengeneralisir kasus-kasus yang lain. Itu loh. Ini yang perlu juga kita lakukan pencermatan. Dalam perspektif apa? Apa maksudnya? Kalau bicara prihatin, sedih, kecewa, pasti Komisi 3 itu mangkel. Hakim-hakim agung ini ya susahnya hanya untuk fit and proper. Sisanya enak sekali dan enak banget. Itu loh. Dan kami tidak pernah meminta mengutip 1 rupiah pun untuk memastikan bagaimana mahkamah itu betul-betul agung. Ya kan? Makanya melihat kejadian ini saya minta pertanggungjawaban Ketua Mahkamah Agung. Andi Samsan Ngantro juga tanggung jawab di sini. Kita tidak pernah mengutip. Kita berkeyakinan betul akan menjadi agung dan sangat agung. Ya. Nah kami juga berharap ini kan bukan kerja sendiri. Ya. Prof. Gayus yang amat kami kagumi dan hormati cerita Prof. Nggak bisa mainan seorang hakim yang namanya si yang tadi itu. Apa cukup 1 hakim bisa bayar untuk memenangi putusan? Ada 3 hakim minimal. Apa kaitannya nih hakim perdata, ada nggak kaitannya dengan di perkara yang sama pihaknya di pidananya? Ini harus ditelusuri. Baik. Ini betul-betul saya katakan Pak KMA, ini waktu Anda untuk memperbaiki institusi Anda dengan cara yang halal dan tidak menyakiti kawan-kawan saat ini. Dan pastinya kami juga ingin mensupport itu, Pak. Kami tidak ingin karena nilai setitik ya rusak susu sebelanga. 9.000 hakim itu Mbak tahu tidurnya di rumah dinas yang bocor, masih naik sepeda motor. Nggak seperti yang dibayangkan rakyat ini, hakimnya korup, pesta pora, mewah-mewah. Tidak ada. Ini juga yang harus kita sampaikan kepada publik. Kami tidak ingin 9.000 hakim ini down, jatuh. Intinya jangan digeneralisir, tapi jelas harus ada yang diperbaiki kan? Apa yang bisa diperbaiki, Prof. Gayus, dalam urusan ini? Begini, kalau saya mengutip apa yang dikatakan 2 ahli hukum yang terkenal, saya mengutip dulu dari Pak Yusril Issa Mahendra. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin mengisi sebuah tempayan itu dengan air bersih, buang dulu semuanya, ganti yang baru. Jadi tidak yang cuma-cuma. Saya tidak pernah menyalahkan DPR ketika fit for proper test. Tidak menyukai kita memilih calon hakim agung dikirim ke DPR. Kenapa? 2 lembaga ini telah mengirim yang baik, yang kredibel asalnya, tapi masuk ke tempayan yang kotor tadi. Jadi air bersih masuk ke air kotor. Nah bagaimana mengobati tempayan yang membersihkan ini ada caranya, nggak mudah. Caranya gimana? Boleh dijawab nanti ya Prof. Gayus, kita harus jeda lagi pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.